sehat-sehat kayaknya. Pada suka olahraga nggak? Olahraga apa? Biasanya kalau muka-muka kayak gini katanya olahraganya mahal, golf biasanya nih. Iya nggak Mas? Apa hubungannya tepuk tangan kenceng sama suka olahraga ya? Karena staminanya pasti kuat, jadi dari mulai ujung kaki, ujung tangan, ujung kepala. Lanjutkan silahkan. Iya gitu Mas. Terus? Lanjut Mas, kita membahas olahraga Oh hari ini, iya, iya, iya. Mas. Siapa yang suka bulu tangkis di sini? Ada yang suka bulu tangkis? Aku suka. Saya nggak nanya kamu, ada yang suka bulu tangkis? Nggak ada, bagus Itu banget. ada beberapa. Ada yang Ini suka ada. bulu tangkis tunjuk tangan. Yang nggak suka tunjuk tangan. Mas, apa bedanya dong? Tuh, itu banyak yang nggak suka juga banyak. Yang nggak peduli keluar. Loh, Indonesia itu soalnya salah satu cabang olahraga yang terkenal itu adalah bulu tangkis, ya kan? Dan kita tuh udah membawa banyak nama harum pemain-pemain bulu tangkis di Indonesia dan kita akan terus melestarikan budaya itu. Makanya nanti pada tanggal 30 Mei sampai tanggal 5 Juni dan hanya di Trans 7 kita akan mengadakan BCA Indonesia Open yang disiarkan langsung di Trans 7 pada tanggal 2 sampai 5 Juni 2016. Dan ini ajang yang luar biasa kan pemainnya bukan hanya dari Indonesia ya, dari mancanegara dan biasanya Indonesia selalu memberikan nama harum buat Indonesia juga. Bintang tamu kita malam hari ini adalah salah satu juara Indonesia Open yang diadakan pada tahun 2012 yang lalu. Langsung aja ini adalah Simon Santoso. Selamat malam. Silakan Simon. Ya, Sini Mas. ya boleh. Juara Indonesia Open 2012 ya? Iya. 2012. Oke. Waktu itu kayaknya kita juga pernah membawakan promo di sini deh, Indonesia Open tuh 2012. Simon sini nggak waktu itu ya? Nggak ya? Baru kali di ini? Empat Mata ya. Oh di Empat Mata? Di Empat Mata. Empat Matanya udah nggak ada masalahnya. Masnya. Iya ya sih udah nggak ada. Orang ngomong fakta, Anda ketawa tuh gimana sih? Nanti kalau hitam putih nggak ada, Anda ketawain juga, kurang ajar. Tapi kita lihat dulu siapakah Simon itu, seperti apa detik-detik kemenangannya pada saat dia mendapatkan juara di Indonesia Open 2012. Kita lihat, inilah Simon. From Indonesia, Simon Santoso. Beaten 4 years ago, the champion of his home event. Second listen to the reception. Keren. Cika, Iya. mau tanya nih, tadi kan Simon waktu menang kan, wah dia teriak-teriak, jongkok-jongkok, ya doa, jongkok-jongkok. Kalau misalnya menang pada saat itu, Cika seperti apa? Sama seneng nggak gitu. Ngapain, kan dia yang menang? Kan kalau aku yang menang Saya mah. bilang kalau dia menang pada saat itu, kamu seperti apa? Oh kalau Pertanyaan nggak ditelaah dengan baik dan oh iya. benar sih. Oh kalau saya ada di situ. Nggak, memang saya mancing kamu aja sih. Kalau kamu ada di sana seperti apa? Sama seneng juga. Seperti apa senengnya? So cantik gitu. Bisa main badminton? Bisa. Bisa. Iya aku mah waktu di kecil di kampung mah mainannya badminton. Oh, yang pakai triplek ya? Iya. Bener yang iya bener bang bunyinya tok. Di kampung tuh kan biasanya triplek dikasih dibuletin, tau Iya. nggak? Iya Ya dari kan? kecil kan main badminton Mas Simon. Dari kecil begitu dia. Kalau saya Kecil. itu cuman nggak keasah aja. Jadinya begini ya. Oke. Pada saat itu ngelawan siapa ya?
China ya, dari Cina. Dari Cina? Iya. Terus angkanya? Angkanya itu yang set pertama saya menang, kedua saya kalah, rubber set 3 kalau nggak salah 21-12 apa. Berarti pemain single pria ya? Iya dong, Iya, masa iya. wanita. Nggak, pada saat itu memang ini sama single pria ya? Iya. Oke. Terus paling susah lawan siapa? Paling susah ya untuk sampai saat ini yang paling stabil itu ada Lindan dan Lee Chong Wei dari Malaysia. Yang paling gampang dikalahi? Paling gampang. Anak komplek. Pada saat Indonesia Open, kan pertanyaannya itu paling susah lawan siapa? Udah jawab paling gampang lawan siapa? Kan gitu kan, pasti ada yang paling gampang juga. Siapa yang paling gampang? Paling gampang ya rata-rata hampir setara semua lah. Yang paling puas deh ngalahin siapa? Paling puas ya pas final itu. Oh iya, karena langsung dapat. Pengen tahu sekarang Cika pengen tahu perasaan Mas Simon saat itu kan kayaknya pas lagi gitu tiba-tiba itu tuh apa sih yang dirasain gitu bisa membawa nama Indonesia gitu. Pengen tahu perasaannya campur aduk apa campur apa? Perasaannya pasti bangga ya, seneng, apalagi pas waktu itu kan Indonesia sendiri belum dapat gelar dari mixed double, ganda putra dan yang lain-lain. Itu karena partai terakhir akhirnya saya bisa menyumbangkan ya gelar lah untuk Indonesia, apalagi kan Itu partai terakhir? Iya, sengaja dibikin terakhir karena kita tuan rumah kan, jadi masih ada pemain kita sendiri. Berarti tinggal di kamu doang tuh pada saat itu tuh? Enggak juga, ada penonton juga. Ya, kesempatan untuk menang cuma di kamu doang pada saat itu? Iya. Yang kesempatan tunggal ada. putra itu. Iya, Tunggal putri menang nggak? Tunggal putri nggak masuk. Ganda putra, Ganda putra nggak masuk juga. ganda putri, Nggak ada. ganda campuran, Nggak ada. single campuran. Single campur nggak ada. Berarti konsen Mas. Oh, jadi tunggal putra aja. Iya. Ih hebat nih Mas Simon. Pas waktu itu yang final itu ada mix double. Yang final? Ada mix double. Oke. Mix double tapi itu di final kalah. Oh di final kalah. Oke, berarti kamu doang satu-satunya di Indonesia pada saat itu yang... Iya, pas tahun 2012 itu. Oke, luar biasa. Tapi katanya sekarang mengundurkan diri dari Platnas. Iya. Kenapa? Saya udah berkeluarga ya, maksudnya jauh lebih gampang untuk mengatur saya dengan keluarga juga, dengan istri gitu. Maksudnya itu waktunya lebih gampang. Itu pada saat mengundurkan diri itu sebelum nikah atau sudah nikah? Saya sudah menikah. Sesudah nikah terus Iya. mengundurkan diri dari Platnas. Kalau mengundurkan diri dari Platnas sekarang latihannya di mana? Masih di klub yang dulu sebelum saya masuk Platnas, saya kembali ke klub lagi. Oke, bedanya apa sih latihan di Platnas dan tidak latihan di Platnas? Bedanya satu, sparring ya, sparring partner pasti kan di Platnas lebih banyak. Kedua, fasilitas jauh lebih baik lah dibandingin di klub. Fasilitasnya? Iya. Oke, tapi memutuskan akhirnya tetap berhenti dari Platnas buat keluarga gitu. Ya, salah satunya itu alasan saya. Oke, padahal dulu sebelum berhenti katanya apa? Sebagai pemain terbaik dunia peringkat ketiga. Ya, sempat. Wow, dunia loh. Pemain dunia terbaik peringkat ketiga. Terus kan memundurkan diri nih buat lebih gampang lah sama keluarga pasti waktunya dan Iya. sebagainya. Itu secara apa ya? Secara latihan dan sebagainya menurun nggak? Atau sama aja? Kembali lagi balik ke diri sendiri ya. Maksudnya kita harus juga disiplin juga, walaupun kita sudah nggak di Platnas, di luar kita harus tetap dari latihan, dari istirahat, makan, semua harus diatur dan disiplin lah, itu aja. Cuma bedanya kalau di Platnas ada yang ngatin gitu ya. Iya, lebih itu aja. Kalau di sini udah harus dari Harus passion dari- diri iya, sendiri. diri Kalau sendiri, enggak ya. pasti ketinggalan dengan yang Iya, lain. betul. Oke, tapi berat tidak meninggalkan Platnas pada saat itu? Ya sedikit berat ya, karena kan dari muda saya juga habiskan waktu juga kurang lebih 11 atau 12 tahun di Platnas. Saya memutuskan untuk mundur, ya cukup ini juga, maksudnya pertama masih kayak kangen lah gitu dengan Platnas gitu. Ya lama-lama sudah terbiasa.
Mungkin yang paling sulit ini lawan main kali ya. Ya, sparring partner di pelatnas jauh lebih banyak ya. Iya, karena mereka pilihannya dan latihannya juga bareng-bareng. Iya, kita tapi juga bisa juga sewaktu-waktu kita mau datang ke pelatnas mau sparring dengan bisa teman-teman semua ya? juga Nggak ada bisa. masalah ya? Ya. Oke. Nah, lalu setelah keluar dari pelatnas, udah menjuarai apa saja? Keluarnya kapan sih? Tahun lalu Oh, baru setahun, Iya. tahun lalu. Ah. Nah, setelah keluar dari pelatnas ada yang didapat? kemarin sempat juara belum, cuma kemarin baru semifinal di Taipei, di Thailand. Nah, Itu kalau tidak masuk pelatnas untuk pertandingan-pertandingan dunia seperti itu jalurnya lebih susah atau sama aja? Saya nggak ngerti soal. jalur untuk mengikuti pertandingan itu sendiri sama ya. Sama. Sama Jadi aja. bukan kalau ada di pelatnas lebih dimudahkan gitu. Cuma mungkin untuk multi eventnya seperti kayak Olimpik atau Asian Games gitu mungkin yang dari atlet pelatnas itu mungkin lebih diprioritaskan lah. Oke. Tetapi nggak juga kalau mama kita yang di luar pelatnas itu prestasi kita jauh lebih bagus, pasti kita juga dipanggil juga. Ya, kalau kemampuannya sama pasti memprioritaskan pelatnas. Iya, gitu. mungkin. Kecuali kalau Iya. memang jauh lebih baik ya. Iya. Memang ya buat nama Indonesia juga Iya, soalnya. betul. Oke. Nah, menurut Anda nih keluar dari pelatnas susah nggak? Salah tidak? Berat nggak itu kan satu keputusan yang Kalau berat, tapi pertanyaannya salah nggak keluar dari pelatnas? Ya itu pilihan dari saya lah. Karena kan saya kan memutuskan untuk berbagi waktu juga untuk keluarga juga. Saya udah berkeluarga. Kalau keluar dari pelatnas bisa balik lagi? Kemungkinan bisa. Ada yang seperti itu nggak dulu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Pernah kepikiran untuk balik lagi sebelum tanding dan sebagainya? Mungkin buat latihan atau buat apa? Atau udah pokoknya udah saya jalan sendiri gitu? Untuk sementara ini sih belum ada ya. Untuk kembali lagi ke pelatnas. Karena kan lumayan cukup jauh juga dari rumah ke jarak ke pelatnas untuk bolak-balik juga. Kalau dulu 11-12 tahun berarti tinggalnya di sana? Di asrama ada. Oh, tinggalnya di asrama. Iya. Nah, setelah menikah, tapi kalau pulang pun boleh kan sebenarnya? Kalau sudah berkeluarga boleh. Boleh. Kalau sudah berkeluarga boleh. Kalau belum berkeluarga? Harus di asrama. kalau punya gebetan doang Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Berarti Iya, iya. intinya kalau belum berkeluarga harus tinggal di pelatnas. Iya betul. Oke, berarti artinya memang dilatih di sana full konsentrasi di sana untuk berlatih bulu tangkis ya. Iya. Kecuali sudah berkeluarga. Oke, tapi memang itu pilihan. Saya rasa itu pilihan hidup ya. Kan menang di bulu tangkis salah satu pencapaian hidup, tapi punya keluarga yang baik juga salah satu pencapaian hidup juga kan. Oke, baik. Saya setelah ini akan mengundang seorang bintang tamu lagi. Ini juga seorang pemain bulu tangkis. Walaupun ada sesuatu yang perbedaannya adalah dia memiliki tangan yang tidak sempurna atau disebut dengan difabel, tapi bisa menjadi juara dunia. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.